Baik, selamat malam Romo Ramani dan kalian Namita. Sukihontu Namo Buddhaya. Namun, Semoga semua yang berada di sini dalam kondisi sehat dan berbahagia selalu malam ini. Terima kasih sudah bergabung. Kita bisa bersama-sama belajar kembali di kelas Abhidhamma bab 4 di part yang ke-15 pada malam hari ini di hari Senin tanggal 22 Agustus 2022. Nah, sebelum kita memasuki materi, saya mencoba uh, mengulas sedikit terakhir tentang pertemuan part 14 kemarin. Kita sudah sampai di Samapatiwiti, yaitu ada 3 jenis Samapatiwiti, yaitu Jana Samapati, Pala Samapati, dan Niroda Samapati. Itu materi terakhir part yang di 14. Nah, sebelum kita memulai untuk pembelajaran, kita akan sama-sama membacakan nama Karagata yang dipimpin oleh Pak Hendra. Pada Pak Hendra, disilakan. Oke, baiklah. Selamat malam, Romo, Ramani, dan Bapak Ibu. Marilah kita memulai kelas ini dengan nama Karapata. Arahang sama sambuddho bhagawa buddhang bhagawantang abhiwademi. Swakato bhagavata dhammo dhammang namasami. Supatipano bhagavato sawaka sangho sanghang namami. Marilah kita mengucap bersama, semoga semua makhluk berbahagia. Sabe sata bhavantu sukhi tata. Sadu, sadu, sadu. Waktu kami kembalikan ke Bu Lucy. Terima kasih Pak Hendra. Untuk selanjutnya kepada Romo Ruby, saya silakan. Terima kasih Cilusi, teman-teman sekalian, selamat malam. Sebelum kita berbincang dhamma, marilah kita bersikap anjali. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Ya, Sukihontu Namo Buddhaya semuanya. Senang sekali hari ini hari Senin tanggal 22 Agustus kita kembali belajar Abhidhamma Sanggaha terkait dengan proses Citta Witi, ya. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat dan bahagia. Dan kalau pada saat kondisi yang sakit, kita doakan ya teman-teman kita yang sedang sakit, terbaring sakit hari ini, mudah-mudahan kekuatan karma baiknya mendukung supaya segera bisa keluar dari jeratan penyakit, minimal bisa pulih kembali sesuai dengan sedia kala ya. Teman-teman izinkan saya pakai whiteboard. Boleh saya, jadi kemarin kita terakhir bicara proses itu ya, proses pencapaian apa mana ya teman-teman ya, begitu ya kalau tidak salah. Hari ini saya ingin mengajak teman-teman, saya mau bicara begini. Ketika manusia atau makhluk lah, kita bicara makhluk. Tapi makhluk ini saya wujudkan dalam bentuk manusia ya. Yang namanya makhluk hidup, MH ya. Makhluk hidup itu kan berarti dia yang ada yang pancawokara, pancawokara bumi ya kan. Apa itu pancawokara bumi? Berarti mereka yang hidup di 26 alam kehidupan. Ya, yang punya panca indriya atau panca kanda. Ya, panca kanda. Gitu ya. Ada yang makhluk hidup yang hanya punya eka wokara. Ya. Ada yang catu wokara.
bumi. Siapa tuh? Icatuwokara berarti ini adalah 4 alam arupa ya. Dan yang satu adalah tentu namanya asanya sata. Asanya sata bumi ya, teman-teman ya. Kalau kita bicara makhluk berarti mau dia mencapai jana, tidak mencapai jana, kalau dia belum mencapai kesucian, bahkan seorang Sekapugala sekalipun ya, Sotapati Maga, Sakadagami Maga, Anagami Maga, dan Anagami Maga disebut sebagai Sekapugala, dia pasti akan mengalami yang namanya cuti. Betul ya? Dia mengalami cuti atau kematian. Kematian. Jadi saya hari ini akan berbicara tentang di istilah Citawiti ya, namanya adalah Marana Sanyawiti. Marana, saya harus pelan-pelan ya, supaya Marana Sanyawiti. Oh ya, hilang dia. Hilang juga ya. Marana Sanyawiti. Apa itu Marana Sanyawiti? Marana Sanyawiti adalah proses Citawiti gitu ya, proses witi. Ya, proses witi, Citawiti. Menjelang kematian atau dekat dengan kematian boleh. Dekat dengan kematian. Gitu ya. Dekat dengan kematian teman-teman. Nah, jadi teman-teman tahu nih sekarang mau dia makhluk yang ada yang memiliki 26 bumi, 4 bumi dan 1 bumi, kan totalnya kan jadi 31 alam kehidupan kan. Kalau dia tidak mencapai arahata magapala, maka dia pasti akan mengalami kematian atau cuti, gitu ya. Nah, kematian atau cuti ini kan tentu harus ada prosesnya, ya. Nama prosesnya adalah dikenal sebagai Marana Sanyawiti, proses Citawiti yang dekat dengan kematian. Tadi saya katakan bahwa kalimatnya, kehidupan ini kan pasti akan berakhir dengan kematian ya, mau siapapun dia. Kalau dia belum mencapai Arya Pugala gitu ya teman-teman ya. Nah, pada saat kesadaran menjelang dekat dengan kematian itu, biasanya dibagi menjadi 2 ya. Biasanya kalau orang menjelang kematian itu dibagi menjadi 2. Ya, yang pertama adalah proses Citawiti yang muncul melalui pintu panca indera. Indria. Ya, proses Citawiti yang muncul panca indera. Ya, panca indera itu bisa melalui pintu mata, pintu telinga, hidung, lidah, dan tubuh. Ya, karena misalnya maaf nih, ketika dia baru mendengar sesuatu, telinga, terus tiba-tiba meninggal dunia, kesadaran mendengar itu menghantarkan dia menuju Marana Sanyawiti. Contoh misalnya kalau kita misalnya berkunjung ke orang yang sedang sekarat, lalu kita diminta tim parita untuk membacakan parita di hadapan saudara kita, teman kita, sahabat kita yang sedang sekarat tersebut, dan tubuhnya sudah tidak berdaya, tetapi dia masih bisa dengar, dan kita membacakan parita. Dan pada saat parita itu dibacakan, nggak tahu dia meninggal dunia atau cuti. Maka pintu menjelang Marana Sanyawitinya tentu adalah pintu proses Citawiti dari panca indera. Ya. Jadi panca indera itu tentu tahu teman-teman ya, ada caku, gitu kan, ada mata, caku, ya, ada sota telinga, ada ganda hidung, ada jihwa lidah, dan ada kaya tubuh, ya.
Ini lari lagi dia ya, ada khayatu. Gitu, teman-teman sekalian. Nah, selanjutnya adalah proses citawiti dari pintu batin manodwara. Prosesnya dari pintu batin atau munculnya prosesnya, proses citawitinya ya, witi, aduh lari lagi dia. Terus witinya munculnya dari pintu batin, mano. Ya, manodwara. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita lihat yang ini nih. Yang melalui pintu pintu kita lihat marana sanyawiti ya, marana sanyawiti dari pintu yang pertama adalah kita bicara dari pintu apa teman-teman tadi, panca indria ya, panca duara. Dari panca duara ya teman-teman. Kita tadi tahu ya, pintu panca duara itu bisa muncul dari satu ya, apa ya kalimatnya, bisa dibedakan gitu ya. Kalau kita bicara manodwara witi dari panca duara itu bisa dibedakan menjadi 4 nih ya, bisa dibedakan menjadi 4. Ini dibedakan menjadi 4 nih, melalui pintu panca duara ya. Ada 4 ya. Jadi ini yang pertama adalah bahwa proses dengan kesadaran yang muncul gitu ya. Proses kesadaran kematian ya, yang muncul setelah impuls. Impuls itu apa teman-teman? Siapa yang tahu? Setelah impuls. Apa itu? Apa teman-teman? Kalau impuls itu apa? Ada yang tahu impuls itu apa? Teman-teman? Dorongan mo. Dorongan apa? Kama. Dorongan kama ya. Ya, setelah jawana ya. Setelah jawana. Yang kedua, proses kematian itu muncul setelah dua nih, setelah impuls atau jawana dan faktor kehidupan. Jadi nanti kita akan lihat nih ya, ada orang meninggal, hidup tapi meninggal lagi, mati kan pada saat dia lahir ternyata meninggal gitu ya, ada ya. Karena kenapa mungkin kita lihat lagi ya, saya hapus pakai warna lain. Ada yang ketiga ya, proses kesadaran kematian yang muncul setelah mempertahankan objek. Mempertahankan objek apa namanya? Setelah mempertahankan objek apa namanya teman-teman? Apa mempertahankan objek namanya? Tada ramana, TR gitu ya. Setelah tada ramana. Jadi orang di setelah tada ramana tentu ada kalimat dan di sini ya. Ya. Dan yang terakhir ya, yang keempat adalah terkait dengan orang tuh kalau proses kematian itu muncul apalagi nih, setelah apa nih? Setelah mempertahankan objek dan faktor kehidupan. Kita bicara ini dulu ya, kita bicara apa namanya definisinya dulu ya, nanti baru kita lihat citawitinya.
Atau mau langsung kita witinya saja? Atau kita memahami pengertiannya dulu? Ada usul teman-teman? Kita lihat satu-satu dulu ya. Yang nomor 1 dulu ya. Ini ya teman-teman ya. Berarti kalau kita berbicara terkait dengan nomor 1 nih ya, nomor 1 ya teman-teman ya. Terkait dengan nomor 1, maka kematian, proses kesadaran kematian yang muncul setelah infus. Berarti setelah jawana. Bagaimana jadi rumusan citawitinya bagaimana jadinya? Kalau itu pintunya, anggap cara satunya adalah pintu mata. Salah satu misalnya pintu mata. Maka dia akan muncul begini nih, ya. Yang pertama apa? Atita bawangga, bawangga calana, bawangga paceda. Gitu kan? Terus setelah itu adalah pintu yang namanya pancadwara. Ini kuning bukan sih? Bukan ya, saya hapus dulu. Pancadwara. Dan kita ambil contoh, itu dia adalah cakuwinyana. Setelah cakuwinyana ada paticana, samtirana, lalu ada wotapana. Dan setelah itu kan jawana. Ya, anggap jawana yang baik ya. Jawananya ingat loh teman-teman, jawananya hanya ada berapa dia? Kalau orang menjelang maranasanya witi, ada berapa? Ada 5 saja jawananya, bukan 7. Ya, di pintu pancadwara, rumusannya adalah 17 gerbong. Harus 17 gerbong. Jawananya harus 7. Tadaramananya harus 2. Ketika jawananya hanya 5, kan masih kurang 2 nih. 2 yang pertama adalah, saya pakai warna ini beda, ini adalah cuti nih. Nah, ini adalah cuti. Setelah cuti langsung namanya patisandi. Cuti patisandi, baru dia ke bawangga. Ini bawangga. Ini bawangga. Ini ada bawangga calan, atita bawangga ya. Atita bawangga, sorry. Atita bawangga. Tuh. Semakin error ya. Atita bawangga, bawangga calana, bawangga paceda, pancadwara, cakuwinyana, sampaticana, samtirana, wotapana. Jawana 1, jawana 2, jawana 3, jawana 4, dan jawana 5. Hanya sampai di jawana 5 saja. Ya. Setelah itu dia cuti ini meninggal. Maranasanya witinya di sini. Dan ingat, kalau kita lihat kita witi di dalam Theravada Buddhis, ya mestinya nggak pernah ada tuh ceritanya kalau orang cuti pasti orang gentayangan dulu. Baru nanti 49 hari, setahun, 3 tahun, baru dia patisandi. Patisandi itu adalah lahir. Ya, patisandi itu ternyata dari proses maranasanya witi yang kita pelajari di Theravada, bahwa ketika seseorang mengalami cuti cita kematian, maka dalam konsep dalam kitab Patana adalah anantara pacayo. Berarti kalau kita bicara anantara pacayo, maka nggak ada jeda tuh di proses cuti kematian sampai menjelang patisandi, itu tidak ada jeda.
Tidak ada jeda. Maka dari itu kita tidak mengenal istilah kalimatnya adalah oh nanti kalau orang meninggal dunia, maka orang meninggal dunia itu nanti setelah itu dia akan lahir di dia akan menunggu. Nah, setelah dia menunggu nanti dia baru meninggal. Setelah menunggu sekian lama terus tunggu ya sebentar, saya harus potong. Bentar. Jadi setelah dia cuti dia langsung Pati Sandi dan nggak ada jeda di situ. Ya, nggak ada jeda. Yang kedua, kalau kita melihat yang kedua ya, yang berikutnya ya teman-teman, apa itu yang kedua kalimatnya? Setelah apa ya? Proses kematian, proses kesadaran kematian yang muncul setelah apa teman-teman? Setelah infus jawana dan faktor kehidupan. Ya. Ya, setelah itu faktor kehidupan. Maka ini sebenarnya ya begini kalimatnya nih di sini sekarang ya. Saya pakai warna yang lain sama ya. Yang nomor 2 nih ya berarti ya. Bawangga calana bawangga atita bawangga calana, bawangga paceda. Terus apa? Ada pancadwara, ada sampati kita bicara caku winyana ya. Karena kita contohnya caku ya mata ya, caku winyana, lalu sampati cana, santirana, ada wotapana, ya. Baru ada namanya jawana langsung ya, jawana nih. Kalau dia misalnya kesadarannya, ini kan yang biru kan jawananya kan baik nih. Sekarang kita anggapnya jawananya tidak baik ya, ini jawana. Ini jawana 1, jawana 2, jawana 3, jawana 4, jawana 5. Tapi setelah jawana 5 dia ada faktor kehidupan yang namanya bawangga di sini. Saya pakai hitam. Bawangga dia. Ini namanya bawangga itu adalah faktor kehidupan ya. Sama dengan faktor kehidupan. Ya, lalu ada baru cuti dia. Baru cuti di sini. Setelah cuti dipenggal, baru Pati Sandi. Baru Pati Sandi di sini. Setelah Pati Sandi baru bawangga kembali. 17 gerbong ya. Atita bawangga, bawangga calana, bawangga paceda, pancadwara, caku winyana, sampati cana, santirana, wotapana. Jawana 1, jawana 2, jawana 3, jawana 4, jawana 5, bawangga dulu, BH dia, bawangga. Baru cuti, sama nih ya, warnanya sama cuti, baru Pati Sandi, sama. Baru kembali ke bawangga. Itu prosesnya kayak yang nomor 2. Jadi proses yang namanya Marana Sanyawiti, ya Marana Sanyawiti, kan dari pintu panca indera itu kan bisa melalui 4 hal ya. Gitu ya. Melalui 4 hal. Nah, jadi teman-teman bisa tahu tuh
proses kematian itu seperti itu. Yang kita lihat yang ketiga. Ya, yang ketiga kita lihat. Yang ketiga sekarang kita lihat ya. Ini adalah proses kesadaran kematian yang muncul setelah mempertahankan objek. Berarti sampai tadara mana ya? Gimana prosesnya? Ingat ya, kematian Cemarana Sanyawiti hanya tetap 17 gerbong, tapi jawananya hanya 5. Bawangga Calana, Bawangga Paceda, Pancaduara. Atita Bawangga, Bawangga Calana, Bawangga Paceda. Ya. Lalu ada Pancaduara. Lalu ada Caku Winyana, Sampaticana, Santirana, ada Wotapana di sini yang memutuskan. Terus ada yang namanya Jawana. Kalau dia karmanya baik, pakai Jawana biru menjelang kematian. Tapi kalau Jawananya buruk, pakai warna merah. Ya, kalau kita untuk memudahkan belajar. Gitu ya, ini saya hapus dulu. Nah, jadi anggap saja misalnya dia berbuat buruk lagi ya. Marana Sanyawitinya buruk misalnya. Ini berarti Jawana 1, Jawana 2, Jawana 3, Jawana 4, Jawana 5, Tadaramana, udah 7 nih ya. Lalu Cuti, warnanya sama, Patisan. Cuti, warnanya sama Cuti, dan Patisandi. Ya, dan Patisandi tuh. 17 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Jadi ini apa? Ini adalah Atita Bawangga sama ya. AB, Bawangga Calana BC, Bawangga Paceda BP, Pancaduara PD, Caku Winyana CV, Sampaticana kesadaran menerima, SC kesadaran memeriksa, SR Santirana, lalu Wotapana memutuskan, Jawana 1, Jawana 2, Jawana 3, Jawana 4, Jawana 5. Dia harus Tadaramana dulu. Tadaramana dulu, baru Cuti, baru Patisandi. Gitu. Ya. Nah, kita lihat lagi yang berikutnya. Yang terkait dengan nomor 4 nih. Ya, nomor 4. Nomor 4 adalah Marana Sanyawiti dalam Pancaduara, proses kesadaran kematian yang muncul setelah tidak mempertahankan objek dan faktor kehidupan. Sama. Ya, tinggal tambahin bagaimana teman-teman. Dia harus habis tadaramana, Bawangga, baru Cuti. Ya. Tapi fenomenanya adalah Patisandinya udah nggak masuk ke Citawiti yang di sini kan kita kan 17 aja kan, 17 ya. Jadi ini akan berlaku sama, misalnya Bawangga Calana, Atita Bawangga, Bawangga Calana, Bawangga Paceda. Terus Pancaduara, Caku Winyana, Sampaticana, Santirana, ada Wotapana di sini, ada Wotapana. Dan ada Jawana, anggaplah sekarang pakai biru ya, karena baik misalnya. Jawana 1, Jawana 2, Jawana 3, Jawana 4, Jawana 5, Tadaramana hijau ya, Tadaramana,
salah nih, saya belum. Bentar, ini ya Tadaramananya hijau. Oke. Tadaramana, bawangga hitam. Bawangga di sini baru. Setelah bawangga baru cuti. Cuti warna biru ya. Biru kecil. Tuh. Tentu di sini ya tentu ada Pati Sandi tentu ya. Tapi jadi 18 gerbong ya, tapi kan kalau 17 gerbong sampai sini. Jadi di sini sama teman-teman. Atita bawangga, bawangga calana, bawangga paceda. Panca duara, cakuwinyana, sampaticana, santirana, wotapana. Jawana 1, Jawana 2, Jawana 3, Jawana 4, Jawana 5, Tadaramana. Lalu bawangga dulu dia. Baru cuti, baru Pati Sandi. Tuh, prosesnya sampai situ teman-teman. Pahami ya? Sebelum kita lanjut, ada yang mau tanya? Adakah yang mau tanya? Ada yang mau tanya teman-teman? Saya pernah berkunjung ke satu umat. Umat ini kebetulan sudah cukup umur. Kurang lebih 90 lebih. Saya lupa 92 atau 94 saya ingat. Oke. Dia kebetulan anak dari mamahnya dari salah satu umat kami. Satu hari ini umat saya ini memohon kepada saya untuk berkunjung ke rumahnya. Rumahnya besar di kampung gitu ya, di daerah Curug sana. Romo tolong datang dong bacain parita buat mama saya. Akhirnya saya tentukan waktunya dan kami pergi ke sana. Waktu saya membacakan parita, anak-anaknya dan cucunya yang menungguinya memberikan informasi kepada saya bahwa mamahnya atau emaknya ini sering melantur ucapannya. Dia seolah-olah melihat adanya ayam-ayam itik kecil yang harus dikeluarkan karena masuk ke dalam rumah. Rumahnya memang di daerah pedesaan sekali ya. Bilang, Mak Romo, mama saya, nenek saya sering suruh gebah tuh. Gebah itu istilahnya dalam bahasa Indonesia itu apa ya? Mengusir gitu. Usir tuh ada ayam masuk katanya. Selalu kalau ada orang yang melihat, yang mengunjungi, bilangnya seperti itu. Tolong usir tuh, gebah tuh ayamnya, jangan kasih masuk. Lalu saya bacain parita dan setelah itu kemudian, nggak lama kemudian beliau meninggal. Jadi itulah, saya katakan itulah yang disebut sebagai maranasanya witi melalui pintu mata bisa. Karena kekuatan, kalimatnya, objek matanya sangat besar di dalam kesadaran dia. Ya, sehingga selalu yang muncul adalah ayam-ayam yang mesti dia gebah. Gitu ya teman-teman sekalian. Jadi Anda harus tahu bahwa seperti itu kondisinya. Dan sebelum saya berbicara tentang maranasanya witi, Anda tentu harus tahu ya bahwa nanti batin baru saya cetak. Bahwa kalau orang mau menjelang kematian, maranasanya witi nih ya, maranasanya witi.
Ada kemarin kita pernah belajar bahwa ketika seseorang ingin menjelang kematian, maka akan ada 3 tahapan di situ. Ya, yang pertama adalah kita bicara karma, perbuatan. Kita bicara yang kedua adalah tanda dari karma. Atau yang dikenal sebagai karma nimitta gitu ya. Lalu yang ketiga adalah terkait dengan tanda tujuan. Tanda dari tujuan. Ya, atau disebut sebagai gati nimitta. Ya, oke ya. Nah, makanya kenapa dalam salah satu sutta Badekara Toti, Guru Agung kita Buddha mengatakan begini, ajewa kicamata pang tojanang maranang suwe. Kita harus sadar dan bersungguh-sungguh karena esok hari ketika kematian datang, tidak ada seorang pun yang dapat mengetahuinya. Jadi kita yang ada di sini sekarang yang sedang belajar Abhidhamma di kelas di kelas Jotika Abhidhamma ini yang dikomandai oleh Wihara Sasana Subasita itu tidak bisa memastikan di antara kita esok hari ketika nanti matahari terbit kita masih hidup atau tidak, gitu ya. Maka dari itu teman-teman sekalian, yang dimaksud dengan karma di sini adalah faktor mental, ya, atau kehendak yang disebut cetana. Faktor mental cetana nih, ya. Karma di sini adalah faktor mental, faktor cetasika kita ya. Faktor cetasika yang disebut apa? Cetana. Jadi nanti teman-teman ketika cetana itu muncul, ketika cetana ini muncul ya, ketika dia muncul, seseorang bisa melakukan perbuatan. Dan tentu perbuatannya bisa baik, bisa buruk, dan buruk. Gitu ya teman-teman ya. Dia bisa baik atau buruk. Nah, perbuatan ini yang dilakukan ini kan bisa saja perbuatan yang dilakukan sejak dia, kalau di sini sih lebih tepatnya adalah perbuatan ini adalah proses ini muncul sebelum kematian datang. Jadi sebelum kematian datang itu artinya perbuatan terakhir pada saat dia melakukan perbuatan itu, baru tiba-tiba muncul maranasanya witi, maka perbuatan yang terakhir yang dilakukan ini akan menentukan kemana orang tersebut atau makhluk tersebut akan bertumimah lahir. Sementara kalau kita berbicara tentang terkait dengan karma nimitta, ya, adalah objek dari objek dari alat yang berhubungan dengan karma. Ya, objek atau instrumen kali ya betulnya. Ada sebuah objek gitu ya. Sebuah objek itu gambaran boleh ya. Gambaran atau atau alat gitu loh, boleh. Alat yang berhubungan dengan karma yang sudah dilakukan sebelumnya. Ya, dengan karma ya
yang sudah dilakukan sebelumnya, yang sudah dilakukan. Dia bisa muncul, jadi bisa saja ini muncul karena objeknya terlalu besar di masa lalu. Bisa saja muncul triliunan tahun, dia bisa muncul di kehidupan sekarang, bisa. Makanya kalau teman-teman melihat gambarnya Korudi ya, kalau kita lihat gambarnya Korudi teman-teman, ini saya coba pakai 31 alam kehidupan ya. Di 31 alam kehidupan ya. Ini ada alam niraya, alam tiracana, alam peta, dan alam asura. Ya. Lalu ada alam manusia, alam catumarajika, tawatimsa, yama, tusita, nimarati, paricitawati. Ada 31 alam kehidupan. Dan kalau pertanyaan kita, di berapa kehidupan kita pernah dilahirkan? Tentu kita mungkin hanya alam ini nih yang menjadi alam VIP, karena di alam ini biasanya hanya dihuni oleh seorang anagami, awiha, atapa, sudasa, sudasya, kanita. Awiha, atapa, sudasa, sudasya, kanita ini ya, kalau kalau makhluk ini masuk anagami, dia akan lahir di sini. Kalau di awiha dia tidak mencapai arahat, di alam atapa dia arahat. Kalau di alam atapa tidak mencapai arahat, di alam sudasa dia mencapai arahat. Kalau di alam sudasa tidak mencapai arahat, di alam sudasi dia bisa mencapai arahat. Kalau di alam sudasi tidak mencapai arahat, mungkin di alam akanita. Ya, dan dia tidak pernah kembali ke sini, ke alam-alam bumi rendah, hanya di sini. Dan setelah itu dia langsung arahat, tidak akan dilahirkan kembali. Artinya apa kalau kayak gitu? Kita pernah lahir di kehidupan ini sudah tidak terhingga loh. Kalau kita belajar 31 alam kehidupan kan, kelahiran kita yang sekarang jadi manusia ini kan sudah sangat lama dan panjang, dan kita tidak pernah mengetahui ini kelahiran kita yang keberapa. Nah, pada saat kalau kita berbicara di di Abhidhamma nanti ya, menjelang kematian ini disebut karma nimitta. Ini ada karma yang sudah kita lakukan dalam 1 triliun kapa. 1 triliun kapa. 1 triliun kapa. Ya. Kalau dalam bahasa Abhidammanya ya namanya bahasa Pali ya, kapa koti sata sahasa gitu ya. Kapa gitu ya. Koti sata sahasa. Sata sahasa. Jadi Anda bayangkan, jangan remehkan perbuatan yang sudah triliunan itu di kapa kotis sata sahasa, itu tiba-tiba dia bisa muncul. Disebut tanda karma nimitta. Makanya begini ya, kalau teman-teman lihat lagi di bab 1 kita berbicara ya, memang alam-alam menjadikan itu kan hanya punya 37 cita dari 54 cita yang dimiliki. 54 cita yang biasanya dihuni oleh alam kama sugati bumi. Ya, kenapa siapa yang tidak bisa kenapa hanya 37 itu alam-alam apaya itu? Karena dia tidak punya hasitu pada cita. Nggak punya senyuman ya. Karena senyuman ini hanya dimiliki oleh seorang Paceka Buddha sama Sang Buddha. Ya, dan bahkan arahat, hanya seorang arahat lah kalimatnya. Dan dia tidak mungkin juga punya wipaka di sini. Karena Mahawipaka 8 ini, kalau dia punya cita ini, dia pasti akan lahir di alam
manusia dan minimal alam manusia dan 6 alam dewa. Dia juga tidak punya ini perbuatan yang kiri, ya ini kan punyanya Arahat, Pacaka Buddha dan Sama-sama Buddha. Jadi dari 54 dari Kama Wacara 54, makhluk-makhluk yang lahir di alam Apaya, di alam yang menyedihkan, hanya punya 37 cita. Dia masih punya mahakusalan. Walaupun dia lahir tanpa akal. Ya. Nah, pada saat nanti dia lahir sebagai seekor sapi atau seekor burung gitu ya, pada saat menjelang kematiannya, maranasanya witi, maka bisa saja seekor burung itu bisa mengingat di kehidupan yang lalu, triliunan tahun yang lalu, dia pernah melakukan kebaikan dan itu bisa menjadi tanda kama. Kalau itu menjadi tanda kama, apa yang terjadi? Maka ada kesempatan buat makhluk-makhluk yang lahir di alam apaya itu untuk bisa lahir di alam bahagia. Tapi juga sebaliknya, makhluk-makhluk yang di alam bahagia seperti manusia, seperti alam-alam 6 alam dewa dari Catumaraji, Katawatim Sayama, Tusitani Marati dan Paranimsawasapati, kalau menjelang kematian dia mengingat perbuatan buruk, mengingat melakukan pelanggaran sila, walaupun sudah dilakukan adalah 1 triliun kapa lamanya yang disebut kapa poti sata sahasa, itu bisa saja muncul dan akhirnya dia akan terjatuh di alam-alam penderitaan, gitu ya. Lalu yang berikutnya, kalau kita memahami apa itu tanda tujuan gitu ya, tanda tujuan. Kalau kita bicara tanda tujuan, maka apa ya, tanda tujuan ini lebih kalau dalam dalam kitab suci ya, kematian itu atau biasanya orang kalau menjelang kematian nanti akan merasa bingung ya. Ketika seorang sedang misalnya sambil berjalan memandang ke arah jauh, seorang tiba-tiba mengingat misalnya ada gambaran dia seperti jalan jauh dan di ujung jalan jauh itu dia tiba-tiba misalnya melihat hutan misalnya gitu ya. Dalam bayangan dia melihat hutan, maka itulah akan menunjukkan dia akan lari kemana ya. Jadi kalau kita tahu teman-teman sekalian, yang namanya tanda dari tujuan adalah ya simbolnya kita pernah bahas simbol kelahiran kembali yang di alam kama sugati bumi itu, salah satu di antaranya adalah apa teman-teman? Misalnya Anda melihat apa? Melihat apa misalnya? Anda melihat misalnya 6 kereta kerajaan. Kalau Anda melihat 6 kereta kerajaan berarti Anda lahir di antara 6 alam dewa tersebut. Jadi yang namanya tanda dari tujuan atau gati nimitta adalah sebuah gambaran yang berhubungan dengan karma tentu di masa lalu, tapi di kalimatnya kalau yang namanya tadi kama nimitta itu kalau kita misalnya maaf nih, kita misalnya rajin baca parita dan pada saat kita baca parita kita melihat objek yang sangat besar adalah objek buku parita misalnya. Nah, pada saat kita menjelang kematian di kama nimitta itu biasanya kita melihat misalnya melihat Buddha Rupang atau melihat buku parita dan itu menentukan yang disebut sebagai kama atau kama nimitta atau tanda dari kama. Tapi kalau dari tujuan misalnya Anda melihat melihat darah, melihat melihat senjata gitu kan, membayangkan seperti ada senjata, darah bersecuran, itu berarti Anda sedang menuju alam-alam niraya kayak gitu ya. Jadi kalau gati nimitta lebih cenderung ke tujuan. Di mana dia akan dilahirkan, tentu tujuan di sini adalah tujuan di kama bumi 11. Kalau nggak dilahirkan di alam apaya bumi 4, alam manusia, alam 6 ada alam dewa. Untuk 6 alam dewa disimbolkan dalam bentuk kereta kerajaan yang berjumlah 6.
Untuk alam manusia disimbolkan seperti Anda masuk ke dalam gua, dan di tengah dalam gua itu ada warna merah. Dan itu disebut sebagai Anda akan masuk ke rahim ibu. Untuk seorang makhluk yang simbol daripada Asura, dia melihat lautan ya atau danau. Tapi kalau dia melihat hutan jadi peta. Jadi setan ya, jadi peta ya, jadi peta. Lalu kalau kita binatang, ya Anda misalnya melihat rumput, melihat apa itu jadi lahir sesuai dengan tujuan di mana Anda jadi binatang atau kerajaan binatang. Yang parah adalah ketika Anda melihat menjelang kematian, Anda melihat melihat misalnya warna merah, darah, sehingga akhirnya Anda lahir di alam penderitaan ya, di alam penderitaan. Nah, jadi teman-teman dari situ kita bisa tahu bahwa yang namanya proses Marana Sanyawiti nanti ya di dalam kematian tadi kita sudah bahas ya. Dalam kematian itu ada 4 cara tadi kalau untuk diproses Pancadwara ya. Nah, sekarang kita akan lihat di proses yang namanya pintu batin ya. Oke ya. Pintu batin. Marana Sanyawiti ini ya di pintu batin sekarang kita bicaranya, di pintu Manodwara. Ya. Marana Sanyawiti di pintu Manodwara berarti apa istilahnya? Proses ya Citawiti di pintu batin yang dekat dengan kematian. Dengan kematian. Jadi ini proses ini ya dibagi biasanya menjadi 2 kelompok nanti kita lihat ya. 2 apa 3 nanti kita lihat ya. Ya biasanya 2 kelompok ya. Pintu batin yang dekat dengan kematian biasanya makhluk-makhluk biasa nih. Ya. Kan kita harus bagi yang menggunakan pintu Manodwara itu siapa? Alam Kamawacara dan alam Mahagata kan? Ya. Berarti biasanya dibagi 2 kelompok nih. Ya, jadi ada makhluk biasa atau makhluk suci yang masih berlatih. Biasa dan Seka Pugala. Seka Pugala itu tahu ya? Adalah mereka-mereka yang sudah mencapai Sotapati, Sakadagami, Anagami gitu kan. Nah, yang kedua kita berbicara tentang Parinibbana nih. Ya. Kematian kita berbicara kematian makhluk suci atau Arya Pugala, kematian Arya Pugala. Arya Pugala atau arahat ya. Arahat ya. Nah, nanti kita akan lihat yang namanya kematian makhluk yang biasa itu bagaimana caranya ya. Kalau kita lihat bahwa makhluk yang meninggal dunia atau cutinya mereka yang belum tercerahkan nih, yang belum tercerahkan ya. Makhluk yang ini nih yang belum tercerahkan ya. Biasanya ada 4 sama nih. 1, 2, 3, 4. Yang pertama kematian muncul setelah Jawana. Sama ya, yang pertama ya.
Lalu kematian yang muncul setelah jawana dan faktor kehidupan atau bawangga. Hanya pintunya pintu batin saja yang kita lihat ya. Kehidupan, baru setelah faktor kehidupan ya. Lalu yang berikutnya kematian yang muncul setelah apa? Mempertahankan objek tadaramana. Dan sama nih faktor kehidupan ya teman-teman ya. Nah tinggal kita lihat nih proses citawiti bagaimana Romo, kan begitu ya? Ya sama lah, cuman bedanya ya kalau kita lihat nih teman-teman ya, kalau saya tulis di sini jadi kan kalau jawana kan berarti bawangga calana, bawangga paceda, lalu ada manodwara di sini. Setelah manodwara ada jawana ya. Jawananya adalah kalau dia perbuatannya baik jawana, jawana 1, jawana 2, jawana 3, jawana 4, jawana 5. Terus apa teman-teman? Kan harus 12 gerbong nih. Ya. Kalau sampai jawana saya berapa? Hanya 5 saja ya. 5, terus kita bicara konsisten, cuti. Setelah cuti apa? Pati sandi. Setelah pati sandi apa? Bawangga. Kita belah ya. Bawangga. Jadi ada bawangga calana, bawangga paceda, manodwara, jawana 1, jawana 2, ya, jawana 3, jawana 4, ya. Jawana 4, jawana 5, ya. Lalu cuti, pati sandi, bawangga. Sama ya teman-teman ya. Ini sebelum cuti dia ada bawangga dulu ya. Kita kelarkan saja ya biar teman-teman tahu semua ya. Ini sama 12 gerbong ya. Oh, saya pakai ini udah sama. 1, 2 penggal. Ya. 1, 2 penggal. 1, 2 penggal. Ini ada manodwara sama nih ya, manodwara. Pintunya kan pintu batin kan. Ini jawabannya sama nih. Jawabannya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau di sini dia bawangga dulu nih. Ya. Bawangga. Pati sandi, cuti. Pati sandi, baru bawangga. Kalau di sini tadaramana dulu. Tadaramana, baru pati sandi, cuti. Ya. Kalau di sini gimana? Tadaramana, bawangga, baru cuti, gitu ya, pas ya. Jadi sama ya teman-teman ya, yang warnanya kita amati sama. Nah sekarang kita akan melihat kematian yang dilakukan oleh mereka yang yang arahat nih ya. Kematian arahat sekarang nih ya. Bagaimana tuh kematian proses citawiti ketika seseorang Arya Pugala ya. Arya Pugala. Nah, kita lihat nih, yang pertama ada 3 nih ya. Kalau kita bicara proses untuk makhluk biasa dan makhluk suci yang masih harus berlatih kayak seperti itu ya.
seperti tadi ya. Tapi kalau kita lihat nanti prosesnya yang apa namanya arahat bagaimana gitu kan? Nah, yang arahat kira-kira bagaimana teman-teman? Siapa yang tahu? Kalau sudah mencapai arahat bagaimana? Ada Pati Sandi ada cuti nggak kira-kira? Ya, ada Pati Sandi ada cuti nggak kira-kira teman-teman? Ada cuti adalah ada tumbuh melahir tapi sorry ada cuti tapi lahir lagi nggak? Tidak. Tidak. Ini sekarang kita lihat ya. Kita lihat rinciannya saja ya. Kita langsung bikin gambar apa namanya diagram. Ini kita lihat sekarang yang berikutnya adalah dari penjelasan tadi saya langsung jabarin aja ya. Ya. Ini adalah Marana Sanyawiti. Marana Sanyawiti ya. Untuk apa? Untuk mereka yang sudah mencapai parinibbana. Kan seorang sama sambuddha kan harus apa namanya? Harus parinibbana dong, nggak mungkin dia bertahan hidup selamanya kan. Gitu ya. Ada dua jenis saya ingin sampaikan. Yang pertama adalah terkait dengan jawananya terbatas. Jawana terbatas. Jadi jawana terbatas itu tetap hanya 5. Jadi dia itu kalau jawana terbatas itu berarti si arahat ini nggak mencapai jana lah gitu ya. Kalau kita bicara misalnya parinibbana Sang Buddha itu kalau parinibbana apa yang dilakukan? Dia masuk ke jana 1, jana 2, jana 3, jana 4, jana 5, jana 6, jana 7, jana 8, jana 9 di Abhidhamma. Dan kalau kita bicara di Sutta tentu hanya sampai jana 8 kan? Lalu dia turun dari jana 9 ke jana 8, dia turun dari jana 8 ke jana 7, dia turun ke jana 7 terus ke jana banyaklah jananya ya. Setelah turun begitu, biasanya dia kan kalau jana berarti kan dia masuk proses pencapaian jana tuh ya. Nanti baru dia memutuskan gitu ya untuk memasuki yang namanya proses parinibbana. Kita lihat ya, kita lihat. Jadi ada arahat yang tidak punya kesaktian, ada. Ada arahat yang tidak punya kesaktian berarti dia tidak mencapai jana. Pada saat dia menjelang kematian dia langsung proses jawana saja. Jadi makanya ada namanya jawana terbatas. Arahat itu punya yang menjelang kematian dibagi dua, ada jawana terbatas. Terbatas. R ya. Terbatas ya. Kalau dia jawana terbatas maka ada 4 jenis nih ya. Yang pertama, ambil contoh ya. Ini adalah Bawangga Calana, Bawangga Paceda. Tentu pintunya ada pintu mano. Kematian itu pakai pintu mano ya, parinibbana ya. Lalu dia selalu biru ya, jawana 1, jawana 2, jawana 3, jawana 4, jawana 5. Jadi mau dia seorang arahat, seorang paceka Buddha, seorang sambuddha, seorang seka pugala, aseka pugala, putujana, ya. Ketika memasuki Marana Sanyawiti maka jawananya hanya 5. Ya. Setelah itu dia ngapain nih? Setelah itu dia tadaramana tetap. Tadaramana, baru jatuh ke bawangga. Setelah jatuh ke bawangga, baru parinibbana. Saya pakai apa ya parinibbana? Enaknya ya. Yang ini deh. Baru parinibbana. Jadi ini adalah Atita Bawangga Calana, Bawangga Paceda, Mano Dwara,
Jawana 1, Jawana 2, Jawana 3, Jawana 4, Jawana 5. Ya. Lalu Tadaramana, Bawangga, baru Par. Par ini berarti Parinibbana. Ya, kalau jana terbatas. Tapi ada juga, misalnya, dia melakukannya adalah Bawangga Celana, Bawangga Paceda, Manodwara, ya. Lalu ada Jawana 1, Jawana 2, Jawana 3, Jawana 4, Jawana 5. Tadaramana, langsung Parinibbana, Par. Baru namanya Parinibbana. Ini Par. Ini BC, Bawangga Calana, Bawangga Paceda, Manodwara, Jawana 1, ya, Jawana 2, Jawana 3, Jawana 4, Jawana 5, Tadaramana, Tuh ya, teman-teman bisa begitu ya. Atau tidak sampai Tadaramana. Bawangga Calana, Bawangga Paceda, ya, lalu Manodwara, lalu Jawana 1, Jawana 2, Jawana 3, Jawana 4, Jawana 5, langsung Parinibbana. Ada begitu. Bawangga Calana, Bawangga Paceda, Manodwara, Jawana 1, Jawana 2, Jawana 3, Jawana 4, Jawana 5, langsung Par. Par itu Parinibbana. Ya. Tapi ada juga langsung sebelum Jawana dia Parinibbana sama nih. Bawangga Calana, Bawangga Paceda, ya, lalu ada Manodwara, ada Jawana 1, Jawana 2, Jawana 3, Jawana 4, Jawana 5. Dia Bawangga dulu jatuh. Bawangga baru ke Parinibbana. Par, ini Bawangga. Ini jana 1, J1, J2, J3, J4, J5. Sama ya. Tuh, kalau seorang arahat yang tidak memiliki kekuatan jana ya. Yang kedua, kalau kita berbicara seorang arahat, bisa saja yang kedua nih, dia memiliki jawana. Kalau ini kan jawana terbatas. Sekarang adalah jawana yang lebih tinggi. Kalau kita bicara jawana yang lebih tinggi berarti apa? Jawana apa? Jawana apana jawana kan? Atau bisa saja apana jawana berarti yang punya meditasi kan? Apana jawana nih dia nih. Kamanya namanya apana jawana. Ini ada satu ya, kita bicara satu. Ini kan ada dua nih. Berarti kita bicara yang A dulu ya, yang A ya. Di sini ada yang A, 2A. Yang pertama ada Parinibbana setelah jana. Parinibbana setelah jana. Parinibbana setelah jana itu dalam bahasa Abhidhamma namanya ya. Saya pakai warna lain. Namanya adalah jana, gitu ya. Jana samanantara. Gitu ya. Jana samanantara. Parinibbana setelah jana. Berarti dia punya apa nih? Punya jana kan? Kalau dia punya jana berarti harus kembali kita berbicaranya. Kalau dia punya jana, ada dua kan?
ada yang apa? Tika, Manda dulu. Manda, ada yang Tika. Ya. Ya, tikanya H ya. Sorry, ya, tikanya pakai H. Tika. Apa itu yang Manda? Yang Manda tentu adalah tumpul ya. Kalau yang Tika berarti tajam. Manda itu cerdas. Kurang cerdas. Tika adalah cerdas. Saya pikir tidak saya teruskan ya karena teman-teman sudah pernah belajar ya. Sekarang kita bagi. Oh, di bab mana Romo, cari aja ya di YouTube kita. Ini masing-masing ada 2 nih. Ya, ada 2. Kenapa ada 2? Karena ada yang apa namanya kalimatnya? Ada yang setelah mencapai jana baru dia ke bawangga, baru dia parinibbana. Ada yang telah mencapai jana banyak langsung parinibbana setelah itu ya. Contoh nih, gimana pakai pintu batin ya tentu ya. Pakai pintu batin, saya pakai warna ini. Bawangga calana, bawangga paceda. Tentu dipegal. Lalu ada manodwara, penggal. Lalu ada puak nih. Parikama, saya pakai biru mestinya. Parikama, upacara, anuloma, gotrabu, jana. Tapi tentu jana di sini banyak nih ya, saya titik-titikin ya janak ya. Karena jananya kan nggak terhingga tuh, mau berapa lama ya kan. Lalu dia jatuh ke bawangga dulu. Jatuh ke bawangga, barulah dia parinibbana. Par. Jadi metodenya adalah bawangga calana, bawangga paceda, manodwara, jawana 1, jawana 2. Salah, saya kok jawana lagi sih. Sorry ya. Kalau saja ke atas ya. Puak ya, ini kan beda nih. Sorry teman-teman. Sorry ya. Oh, ingat yang atas. Ya, ini parikama, upacara, anuloma, gotrabu. Jadi ada parikama, upacara, anuloma, gotrabu, jana. Bawangga, ini banyak nih ya, titik-titiknya adalah banyak ya. Lalu yang berikutnya, dia tidak ke bawangga, setelah jana dia langsung parinibbana. Ya. Ini misalnya adalah bawangga calana lagi, bawangga paceda, lalu ada manodwara, ada puak lagi sama nih, karena kan dia manda ya. Parikama, upacara, anuloma, gotrabu. Gotrabu, jananya banyak, ya. Setelah itu baru parinibbana. Dia nggak perlu ke bawangga lagi, ya. Kalau yang mahir hanya bedanya apa? Tidak pakai parikama, ya. Ini kan bawangga calana, bawangga paceda, manodwara kan? Jamnya sudah. Oke, saya percepat ya karena jamnya. Oke, yang ini berarti Tika adalah bawangga calana, bawangga paceda, ya, manodwara, terus upacara langsung. Upacara, anuloma, gotrabu, jana. Jananya banyak ya. Bawangga, baru parinibbana. Par.
Atau ada juga yang ke bawangga dia. Bawangga calana, bawangga paceda, mano duara. Ya, apa ini? Nggak pakai upacara ya? Nggak pakai parikama upacara. Upacara, anuloma, gotrabu. Ya, upacara, anuloma, gotrabu, jana, banyak, langsung ke parinibbana. Par. Tuh, begitu teman-teman. Itu untuk kasus yang parinibbana setelah jana. Yang kedua sekarang. Keburu ya, mudah-mudahan ya. Yang kedua, yang 2B. Adalah parinibbana setelah penelaan. Parinibbana setelah penelahan. Penelahan itu adalah apa namanya? Peninjauan lagi ya, pemurnian. Yang disebut apa? Panca wekana samantara. Jadi dikenal sebagai istilahnya ya, paca. Pacanya berdua ya. Paca wekana samanantara. Ya. Di paca wekana samantara bagaimana Romo parinibbananya gitu ya. Nanti teman-teman karena dia kan dia kan sudah mencapai dia kan artinya dia sudah di pancawekara itu dia seorang arahat yang selalu merenung terus, menganalisa terus. Jadi dia pasti jana terus. Ya. Jadi dia nanti kebalik nih teman-teman karena dia kan kita berbicaranya tentu kalau di pancawekana samantara kita tahu kan di pancawekana itu kan berarti kan dia sudah mahir ya, sebenarnya kita nggak perlu lagi karena dia menguasai wasi dan sebagainya, kita pernah bicara itu kan. Berarti dia gimana? Berarti dia prosesnya langsung begini nih, sama ya. Dia ini jana dulu nih, jananya banyak nih. Jana dulu banyak, terus dia baru ke bawangga. Baru ke bawangga, setelah baru ke bawangga, dia baru ke pancaduara, baru ke pancaduara, bawangga calana, bawangga paceda, bawangga calana, bawangga paceda, sama ya. Tapi di sini ya baru manoduara ya, setelah itu ya manoduara. Setelah manoduara baru dia yang namanya biru ya. Baru yang namanya dia langsung ke jawana. Ya ke jawana nih dia ya. Dia ke JA itu jawana ya. Jadi dia ke jawana. Ke jawana. 5 ya jawananya teman-teman ya. Jawana, 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 jawana. Baru dia ke bawangga. Baru ke parikama. Parinibbana. Ya. Yang ini gimana? Ya, yang kedua adalah nggak perlu ke bawangga dia ya. Jadi dia adalah jana, jawana, terus langsung parinibbana. Ini adalah isinya adalah apa tadi teman-teman? Ini jana ya. Ini JHA, jana. Ini jana. Jananya banyak, ke bawangga dulu. Ya, lalu ada bawangga calana, bawangga paceda. Sama nih bawangga calana, bawangga paceda. Manoduara. Ini jawana 1, jawana 2, jawana 3,
Jawana 4. Ya, Jawana 4, lalu Jawana 5. Baru Parinibbana. Sama ini ya, Jawana 1, Jawana 2, Jawana 3, Jawana 4, Jawana 5, tapi dia langsung Parinibbana. Untuk kasus yang Parinibbana setelah penelaan. Kita selesaikan ya 2 lagi, sehingga dikit lagi ya waktunya. Yang kedua, sekarang 2 apa? 2C ya. Yang 2C adalah Parinibbana setelah pengetahuan yang lebih tinggi. Artinya dia mencapai Nibbana. Mencapai Nibbana, mencapai jana ya. Yang 2C-nya adalah Parinibbana setelah pengetahuan yang lebih tinggi. Yang lebih tinggi. Berarti dia mencapai apa nih? Mencapai Nibbana ya? Mencapai abinya ya. Jadi makanya istilahnya jadi abinya, abinyana, abinya, ya, abinya samanantara. Oh ya. Nah, orang yang mencapai abinya juga dibagi. Gimana nih orang mencapai abinya? Ya tentu ada yang apa? Manda dan tika. Ya. Manda tumpul, tika tajam, ya. Nah, nanti teman-teman bedanya di mana? Kita sampai sama lah ya. Saya satukan pakai warna hitam aja ya, biar cepat ya, karena waktunya saya. Yang ini ada 2. Yang ini juga ada 2. Ya, saya pakai warna lain deh supaya warna biru semua deh ya. Yang tumpul itu dimulai dari mana? Dari Bawangga Calana, Bawangga Paceda, Manodwara, terus apa? Apa teman-teman? Parikama, Upacara, Anuloma, Gotrabu. Setelah Gotrabu apa? Abinya. Nih abinya. ABH ya. ABH itu bukan abidama ya, tapi abinya ya. Lalu Bawangga, baru dia Parinibbana. Par. Ini BC, BP, Manodwara. Yang satu lagi, yang bagaimana Romo? Tanpa Bawangga dia. Bawangga cek pakai warna lain. Pakai warna lain ya. Bawangga Calana, Bawangga Paceda, Manodwara, Parikama, Upacara, Anuloma, Gotrabu. Lalu abinya, lalu Parinibbana. Jadi ada Bawangga Calana, Bawangga Paceda, Manodwara, Parikama, Upacara, Anuloma, Gotrabu, abinya, lalu Parinibbana. Ya. Bagaimana dengan mereka yang mencapai yang tika bugala? Sama. Bawangga Calana, Bawangga Paceda, Manodwara, Upacara, Anuloma, Gotrabu, abinya, Bawangga Parinibbana. Bawangga Calana, Bawangga Paceda, Manodwara, Upacara, Anuloma, Gotrabu, abinya, abinya ya. Lalu Parikama. Jana dulu apa aja? Jana dulu ya teman-teman ya. Tapi enggak, dia langsung abinya. Dia langsung abinya ya.
Karena dia sudah arahat sih ya, jadi langsung paridi. Abinya baru gotrabu, abinya dan parinibbana. Par. Nyapus nih. Nah, ini juga berlaku sama. Ya, teman-teman. Oh, ini mestinya salah ya. Saya mestinya bawangga dulu yang ini ya. Sebelum par ini bawangga dulu. Betul ya. Sebelum par dia bawangga dulu. Bawangga baru parinibbana. Yang ini lain, nggak pakai bawangga calana, bawangga paceda, manodwara, upacara, anuloma, gotrabu, abinya parinibbana. Bawangga calana, bawangga paceda, manodwara, upacara, anuloma, gotrabu. Ya, abinya dan parinibbana. Tuh. Seperti teman-teman ya. Dan yang terakhir yang 2 ya, kita bicara 2D. Ya, 2D. Apa itu 2D? Pencapaian arahata ya, pencapaian arahata dan kehancuran dari daya pengendali dan penghancuran daya pengendali. Ini maksudnya daya pengendali itu lebih ke penghancuran seluruh yang disebut sebagai apa sih, jiwitindriya. Jiwitindriyanya habis semua. Ya, dikenal sebagai istilahnya yang sangat populer adalah kalimatnya adalah jiwit, ya, jiwita samanantara, jiwita nih ya, jiwita samantara. Ya, nanti dia juga berlaku nih, ada ya, ada manda, ada tika. Ada manda, ada tika ya. Yang sama juga dari bagi 2 dia. Ini bagi 2. Ya. Kalau yang pencapaian jiwita samantara, maka begini dia, ini panjang nih, panjang ya, karena dia pencapaian roda. Saya coba pakai. Oke ya, saya pakai warna lain. Warna biru deh ya. Nanti karena ketemu dengan begini nih, ya, bawangga calana, bawangga paceda, gitu kan. Setelah itu manodwara, parikama, upacara, anuloma, gotrabu, gitu ya. Setelah gotrabu, sebenarnya dia nggak gotrabu nih, sore ini. Ini wodana jadi pemurnian, ya, wodana, maga panjang nih, pala 2 kali palanya. Aduh, saya harus terus ya. Jadi berarti ini saya hapus dulu ya. Karena dia panjang sekali nih. Ya, kecilin dikit ya. Ini yang manda. Di manda ada 2 nih ya. Ada bawangga calana, bawangga paceda, manodwara. Ya, biar teman-teman tahu. Lalu ada parikama, upacara, anuloma, wodana, maga, pala, bawangga. Baru dia, setelah bawangga, baru dia, bawangga saya hitamin, ya nggak apa-apa lah. Bawangga, baru bawangga calana, bawangga paceda, manodwara,
Jawana 1, Jawana 2, Jawana 3, Jawana 4, Jawana 5, baru Bawangga lagi, baru Parinibbana. Ini Parinibbana ya. Jadi ini mulai panjang begitu tuh. Kalau seorang yang nanti semua bawahnya sama ya, tidak perlu lagi pakai, hanya bedanya di sini di Bawangga saja ya. Ini saya hitamin nih. Ini adalah Bawangga. Ini adalah tadi apa tadi? Bawangga Calana, Bawangga Paceda, Manodwara, gitu kan? Setelah Manodwara ada Parikama, ada Upacara, ada Anuloma, ada Wodana. Ada Maga, MG, ada Pala, PH, ada Pala, PH, Pala. Ya. Setelah Pala baru ke Bawangga lagi. Yang saya hitam ini Bawangga ya. Sama nih ya, Bawangga. Setelah Bawangga ada BC. Bawangga Calana, Bawangga Paceda, Jawana 1, Jawana 2, Jawana 3, Jawana 4, Jawana 5, baru dia par ya, baru dia par ini. Baru di sini par ya. Nibbana ini kelebihan gitu ya. Begitu ya. Saya pikir cukup kali ya, nanti besok kita lanjutin aja karena takutnya kepuyangan. Cilusi ya, oke ya. Baik, Romo. Aja ya. Terima kasih, Romo. Ya. Untuk Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin bertanya, bisa silakan langsung di unmute. Ada yang mau tanya? Ya. Ya, mau nanya nih, Mo. Ini kan pembicaraan dengan orang normal lah istilahnya ya, Mo ya. Yang saya ingin tanyakan itu bagaimana dengan orang yang cacat fisik ya, tunanetra lah istilahnya. Nah, dia itu proses menjelang kematiannya itu dia pancadwara apa manodwara itu, Mo? Bisa Karena ada penjelasan gitu. Bisa dua-duanya jadi Romo. Pak Hendra, gini loh. Ya, saya kasih tahu. Yang namanya kematian bisa melalui pintu panca indera, bisa pintu batin. Tapi kalau untuk pintu batin berlaku hanya untuk makhluk-makhluk yang telah mencapai jana, Paceka Buddha, jana, Sekapugala, dan arahat. Ya kalau dia seorang yang tidak normal sekalipun, dia tetap bisa meninggal cuti maranasanya witinya bisa melalui panca indera atau pintu mano. Sekarang saya tanya misalnya dia buta nih, misalnya dia buta ya Romo ya. Iya. Misalnya dia buta, lalu keinginan dia begitu kuat untuk menyukai satu barang lah misalnya. Nah barang ini ternyata diinformasikan oleh si keluarganya tentu, karena keluarganya pasti sayang sama si buta ini kan. Misalnya dia bicara tentang apa sih itu, misalnya Rupang Buddha misalnya begitu ya. Ya Rupang Buddha itu dipegangin kan ke tangannya kan dia bayangin. Dia adalah seorang manusia sempurna, hidungnya wajahnya ganteng, dadanya disebutin oleh orang tuanya ada 32 ciri kebudahan misalnya dalam Lakkhana Sutta. Nah siapa sih yang buta ini kan membayangkan itu. Dia bangun persepsi matanya melalui pikiran. Nah nanti menjelang kematian gimana? Misalnya dia ingat suara. Kalau ingat suara berarti dia suaranya siapa? Suara orang tuanya yang menjelaskan tentang ciri-ciri kebudahan. Kalau dia melalui pintu batin berarti dia ingat apa? Ingat Buddha Rupang tapi berdasarkan persepsi yang dia bangun. Ya, karena tadi ada kama nimita, ada gati nimita. Ya kalau dia simbolnya simbol kama nimita, maka yang dia simbolkan adalah Buddha Rupang berdasarkan persepsinya. Iya. Tapi kalau kama aramana, objek karma terakhir, ya dia yang dia dengar dari atau dia yang dia
yang dia pegang, Buddha Rupang yang selama ini dia banggakan. Kayak gitu sih Pak Andra, PRT. Oke. Ya, Terima kasih, iya. Romo. Jadi prinsipnya sama sih Pak Andra. Ya, Iya. terkait mau dia manusia cacat sekalipun, dewa rendah sekalipun, dia akan mengalami ketika menjelang kematian dia pasti akan mengalami pakai pintu panca indera maupun pintu manodwara. Begitu. Oke. Terima kasih, Mo. Ya. Baik, apa ada yang ingin bertanya lagi? Boleh, silakan langsung di-unmute. Ini tentang kematian proses ketiga tadi. Itu kan mempertahankan objek ya. Nah, objek yang dimaksud itu seperti apa ya, Romo? Makasih. Iya, apa CK? Coba diulang sekali lagi, maaf saya tidak fokus. Mengenai kematian proses ketiga. Itu kan Proses yang mempertahankan gati, objek. yang gati nimita tadi. Oh, Yang mana nih? yang sebelumnya, yang awal-awal, Romo. Ini. Yang ini kah? Iya, yang tadi. Gati nimita. Iya, yang tentang mengenai objek. Mempertahankan objek, sorry. Mempertahankan objek yang mana nih? Yang sebelumnya kayaknya, yang awal-awal. Nah, ini. Ya, ini ya. Iya, itu kan ada yang mempertahankan objek ya, Romo. Mana Nah, sih? yang dimaksud mempertahankan objek tuh Yang mana kah saya mempertahankan? ada satu lagi deh. Yang panca duara, Romo. Yang panca duara ya, kenapa? Ya, yang ada 4 proses kesadaran pertama kan. Oh, ini. Nah, iya. Ya itu. Ya, gimana? Nah, itu yang dimaksud mempertahankan objek itu, objek seperti apa ya maksudnya, Romo? Mempertahankan objek itu ini tadaramana maksudnya disimpan. Ya. Jadi nanti kita bicara fungsi tadaramana nanti di bab 3. Kalau teman-teman nanti belajar di Fikih Ripa, dia fungsinya adalah menyimpan objeknya. Jadi pada proses menjelang kematian nih, ya kan? Misalnya ambil contoh misalnya. Dia hari ini aja kita ambil contoh kita yang baik-baik saja ya. Ya. Anda ketika atau saya atau siapapun kita yang setelah mendengarkan, kan saya kan metode ceramah saya kan pakai whiteboard ini kan, ya kan? Kita tahu nih, ada satu objek, kalau objek itu sangat besar, maka objek itu tersimpan dalam tadaramana. Masih ingat nggak? Pelajaran bab 3, Abhidhamma Sanggaha, nanti tolong lihat lagi ya, pelajaran ke bab 3 terkait dengan objek atau aramana. Objek panca indera itu ada 5, ya saya di sini saya pakai. Jadi kalau kita bicara objek ya atau aramana gitu ya, aramana, AM-nya 2 nih. Aramana, objek itu ada kalau kita bicara objeknya kan tadi kita kan pakai panca indera kan? Ya. Atau yang dikenal sebagai panca duara. Kita tahu nih yang disebut objek panca duara itu ada 4 macam. Ada ati mahanta, aramana. Ya lari ya, aramana. Ada mahanta ramana, ada ati parita, ramana, ada parita ramana. Ini objeknya sangat besar. Karena sangat besar tersimpan dalam apa tadi, saving tadi yang tadaramana, mempertahankan objek. Karena objeknya sangat besar, maka objeknya dapat dipertahankan. Kalau objeknya dipertahankan artinya tersimpan dalam memori. Kapan saja kita ketemu, kita akan bisa memanggilnya dalam pikiran kita.
Kalau Mahanta hanya sampai di Jawana. Yang ini tidak sampai di sini, hanya sampai di Wotapana, ini tidak sampai di Bawangga. Lihat lagi ya, kita punya Aramana di bab 3 nanti ya. YouTube kita di bab 3. Jadi yang disebut tadi bahwa kalau ketika kita menjelang kematian ini ada di sini nih, yang 3 ini ya. Yang ini ya, mempertahankan objek ya. Yaitu sampai di Tadaramana nih makanya, sampai tersimpan dengan baik. Tadaramana. Jadi ada orang, nah yang Tadaramana itulah yang membuat akhirnya objeknya bisa timbul dari ini. Bisa dari kama, bisa dari gati nimitta. Karena ini muncul menjelang kematian, pasti ngambilnya di objek yang dipertahankan. Atau objek yang sudah tersimpan dalam Tadaramana. Di-saving, disimpan dalam pikiran kita. Sehingga itu, kenapa bisa sampai Tadaramana? Karena objeknya sangat besar. Kalau objeknya sangat besar, bisa tersimpan dalam Tadaramana. Contoh, Eka ya, sangat besar. Tolong Eka sebutkan dalam hati Eka saja, guru Eka yang waktu SMP yang paling senang ngasih pelajaran, atau yang paling mudah ngasih pelajaran, atau yang ngasih nilainya bagus. Eka bisa tahu orang itu siapa? Iya bisa, Gampang. Romo. Atau saya tanya lagi, coba Eka sebutkan nama guru yang paling Eka sebelin karena tidak bisa ngajar. Kebayangkan, itu karena dua itu yang sangat menyebalkan dan sangat menyenangkan itu adalah objek yang sangat besar. Tapi kalau saya bilang coba Eka tolong sebutkan guru bahasa Indonesia misalnya. Karena Eka tidak suka guru bahasa Indonesia itu, lupa nggak namanya siapa? Lupa. Kenapa lupa? Karena objeknya tidak sangat besar. Jadi kalau objeknya sangat besar, bisa tersimpan tuh dalam menjelang kematian. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk gati nimitta atau kama nimitta. Jadi kayak gitu ya Eka. Jadi bisa tersimpan dia. Makanya saya katakan tadi, betapa pentingnya kita menjaga kesadaran kita. Karena kalau kita tidak mindfulness, tidak penuh dengan perhatian, objek ini bisa, kan yang namanya main atau kesadaran itu kan mengambil objeknya kan nggak pernah mau tetap. Kalau objeknya cuma satu aja kita pegang terus objeknya, kita sudah mencapai jana. Kita kan sebenarnya witaka carita nih. Kita adalah orang yang gemar mencari kesibukan, gemar memikir, gitu loh. Kalau semakin banyak pikiran yang kita ambil, kita nggak akan bisa meditasi dengan tenang. Tapi kalau kita objeknya cuma satu aja, napas saja misalnya, nggak ada objek yang lain, ketika kembali ke objek yang masa lalu, sekarang, dan akan datang, tarik lagi napas, ingat film Korea, tarik lagi napas, ingat tadi yang belanja siapa, tarik lagi napas, fokus ke napas, cepat sampai jayanya. Ya, kenapa waktu meditasi itu kok tiba-tiba ingat ini, ingat itu? Karena itu adalah objek-objek yang besar, sehingga dia muncul, walaupun pada saat kita meditasi. Kita kan hidup 24 jam. Dari pagi sampai sore sampai malam. Terus menjelang tidur kita meditasi misalnya. Pada saat kita meditasi, kalau kita sudah bertekad, kita sudah menarik napas panjang, keluar napas panjang, tarik napas panjang, keluar napas panjang. Pada saat kita meditasi, ternyata muncul nggak pikiran-pikiran lain? Muncul. Kenapa dia bisa muncul? Karena objeknya tersimpan dengan baik. Sama tuh nanti menjelang kematian begitu. Walaupun mungkin Anda sudah terbaring selama 1 bulan, 2 bulan di rumah sakit, di ruang ICU gitu kan. Tangan nggak bekerja, mulut nggak bekerja. Nanti yang munculnya adalah objek-objek yang sudah tersimpan dari masa lalu. Ya, itu yang akan menentukan kemana kita akan dilahirkan. Begitu Eka. Ya, makasih. Oh, makasih. Ya, sama-sama. Baik. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Boleh. Jika tidak ada,
mungkin kita akan mengakhiri sesi kelas malam ini. Terima kasih kepada Romo Ruby. Sebelum kita menutup, mungkin ada pesan dari Romo untuk kelas Ya, ini. saya terima kasih punya teman Kalinamita yang baru. Terus semangat teman-teman untuk mengejar ketinggalan kita. Sekarang sudah terekam dengan baik ya. Kalau teman-teman misalnya punya, karena memang belajar Abhidhamma ini kan belajar secara presisi aja, naik level. Kadang di pelajaran bab ini kita mengulang bab sebelumnya. Kadang mengulang lagi sebelumnya. Memang dia berangkaian kan. Makanya guru saya mengatakan belajar Abhidhamma Tasangga ini seperti kita belajar jigsaw puzzle kan. Ya, kalau kita mau merangkai jejak pasal kan kita harus dari sudut-sudutnya dulu. Atau minimal tergambar dulu dalam petanya itu maunya bagaimana gitu. Ya, jadi pasti ada rangkaiannya. Tidak mungkin kita belajar hari ini dengan cita witi terhadap maranasanya witi kalau kita tidak mengetahui tentang 31 alam kehidupan, tentang proses menjelang kematian, tentang bab 3 terkait dengan objek, bab 3 terkait dengan 14 fungsi, terkait dengan cita witi, terkait dengan cita di bab 1 dan sebagainya. Begitu. Tapi tetap semangat karena kita sudah punya rekamannya. Belajar suta tidak perlu diulang. Maksudnya belajar suta itu kalau kita mau belajar suta tidak perlu membutuhkan energi yang besar untuk bisa menangkap maksud dan makna dari suta itu. Tapi kalau kita belajar Abhidhamma memang membutuhkan tenaga ekstra untuk terus mengulang baru paham. Kalau mereka yang bisa sekali bisa jelas, mungkin karena timbunan parami yang cukup. Gitu, ya. Begitu Cilusi, terima kasih. Baik, terima kasih Nama Romo. budaya. Ya. Sadu. Sebelum kita akhiri, mari kita sama-sama melimpahkan jasa-jasa kebajikan yang telah kita lakukan pada hari ini. Untuk membacakan parita pelimpahan jasa, saya minta Pak Hendra untuk mewakili kita. Silakan Pak Hendra. Baiklah, Bapak Romo, Ramani, Bapak Ibu sekalian, marilah kita tutup kelas malam ini dengan membacakan pelimpahan jasa Patidana. Mari kita mengambil sikap anjali. Handamayang Patidana Gatayo Banamasi Punya Sidani Kata Sayana Nyani Kata Nime Te Sanca Bagino Hontu Satananta Pamanaka Yepia Gunawanta Mayang Mata Pita Dayo Ditame Capya Ditawa Anyi Maja Tawirino Satati Tantilo Kasming Te Bhuma Catuyonika Ance Kaca Tuo Kara Samsaranta Bawa Bawe Nyatang Ye Patidhanami Anumo Dantute Sayang Ye cimang napa jananti dewa tesang niwe dayu maya dina napu nyanang anumo dana hetuna sabe sata sada hontu awira suka jiwino kema padan capa pontu tesasa sijatang subah. Sadu. Selanjutnya kita tutup dengan parita Handamayang Buddhasa Bhagavato Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagavata Dhammang Namasami Supatipano Bhagavato Sawaka Sanghang Namami
Mari kita mengucap semoga semua makhluk bahagia. Sabe sata bawantu suki tata. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Romo. Ya, makasih.